diceritakan, Raden Sakapalwaguna yang mendapat pukulan batin akibat kematian kekasihnya membunuh 2 orang bajak Sungai Cipunagara yang berniat hendak membunuhnya. Muda itu berdiri gontai di atas sampan kecil yang terhanyut perlahan di Sungai Cipunagara. Pandangannya jauh ke depan, mulutnya berkomat kamit, seakan-akan mengeluh meratapi nasibnya yang malang. Aku belum lagi memuaskan dahaga cintamu. Aku belum lagi menyempurnakan sikapku. Aku belum menunjukkan isi dadaku. Kau telah pergi meninggalkan aku dalam keraguan-raguan, dalam ketidakpastian. Intan, tunggulah aku di sana. Tunggulah aku. Aku akan segera menyusulmu. Tubuh pendekar muda dari Gua Larang itu perlahan-lahan masuk ke dalam air. Dan pada saat yang sangat kritis itu, sebuah sampan yang ditumpangi oleh 2 orang wanita meluncur ke arah mana Raden Sakapalwaguna tenggelam. Aku yakin orang yang tadi kita lihat melempar diri ke dalam sungai ini adalah Kakang Saka, Nek. Ya, biarlah aku akan mencarinya. Tapi, Neng, jangan khawatir, Nek. Aku dapat berenang dengan baik. Nenek tunggulah di sini. Penumpang sampan itu ternyata adalah Neng dan Dewi Campi. Neng yang sejak lahir hidup di pinggir Sungai Cipunagara melompat masuk ke dalam air mencoba untuk mencari laki-laki yang diduganya adalah Raden Sakapalwaguna. Beberapa saat kemudian air Cipunagara beriak kembali dan dari bawah permukaan muncul Neng yang menyeret tubuh seorang laki-laki muda. Nek, dia benar-benar dia Kakang Sakapalwaguna, Nek. Terimalah, Nek. Keadaannya, Nek? Tidak ada luka luar yang cukup serius. Hanya telapak tangannya saja yang terluka. Mungkin karena menggenggam pedang tajam. Tapi agaknya batinnya mendapat gangguan yang cukup serius. Nadinya bergerak tidak sempurna. Demikian juga detak jantungnya. Kasihan sekali Kakang Saka. Tolonglah dia, Nek. Tolonglah. Saya merasa sangat berdosa padanya. Saya merasa ini semua adalah karena salah saya. Tentu, Cucu. Aku tidak akan mungkin membiarkan pemuda itu dalam keadaan menderita seperti itu. Tapi, tahukah kau? Tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya, kecuali dirinya sendiri. Dan kemungkinan lainnya adalah Intan Pandini. Ya, jika Intan ada di sini, pastilah anak muda itu akan dapat disembuhkan. Tapi kita lihat sajalah nanti. Keadaannya menjadi sedemikian parahnya, antara lain karena masih ada sisa-sisa pengaruh obat penghilang kesadaran yang pernah mempengaruhinya. Jadi, saat Kakang Saka pergi meninggalkan pondok kita beberapa hari yang lalu itu, Nek,
belum dalam kesembuhan sempurna. Ya, agaknya begitulah. Kelalaianku dikarenakan sikapnya yang keras itu. Kasihan sekali. Jika sampai terjadi apa-apa dengan Kakang Saka, aku tidak akan bisa menghadapi Kakang Dampu Awu. Jika suatu saat dia datang kemari, Nek. Aku akan berusaha, cucu. Tapi semuanya kita kembalikan lagi pada Yang Maha Agung, yang mengatur garis-garis hidup kita. Sudahlah, kau sebaiknya kembali ke desa untuk sementara. Jenguklah anakmu dan juga ayahmu. Bukankah sudah cukup lama kau tidak menjenguknya? Dan tentu mereka semua menjadi rindu denganmu. Iya, Nek. Saya akan menjenguk mereka nanti setelah Kakang Saka sembuh. Saya ingin membantu nenek untuk merawatnya. Anak nakal. Apa kau tidak rindu dengan Ika anakmu? Tentu saja rindu, Nek. Tapi biarlah Ika aman bersama dengan ayah dan bibi saya. Biarlah saya sementara ini bersama nenek dulu di sini. Ya, baiklah. Baik jika begitu. Kau siapkanlah air panas, lalu kau godoklah ramuan ini hingga beberapa saat setelah mendidih. Kemudian kau bawalah ke bilikku ya. Baik, Nek. Aku harus membantu nenek untuk menyembuhkan Kakang Saka. Ya, aku harus menebus dosaku pada Intan. Dan aku juga tidak ingin mendapat sesalan dari Kakang Dampu Awu. Kita tinggalkan dulu Dewi Jampi dan Neng yang sedang berusaha untuk menyembuhkan Raden Sakapalwaguna. Sekarang, marilah kita kembali mengikuti kisah dari Raden Purbaya. Setelah berhasil mendapatkan 3 ekor kuda, Mamang Kuraya bersama dengan kedua cucunya memacu kudanya menuju Karang Sedana. Kita berhenti dulu di sini, Purbaya. Cempaka. Hup, hup. Ada apa, Kek? Kenapa kita berhenti di sini? Kita berhenti dulu. Iya. Sejenak setelah lelah kita hilang, kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Tapi saya belum merasa lelah, Kek. Oh, hebat sekali kau, cucu. Hebat sekali. Tapi coba kau lihat itu. Kuda-kuda kita benar-benar membutuhkan istirahat. Dan juga itu Cempaka juga sudah kelihatan lelah. Iya kan? Saya masih sanggup, Kek. Jika perjalanan ini akan dilanjutkan, saya masih sanggup berkuda hingga sore nanti. Tidak. Tidak betul itu, tidak betul. Itu bukanlah cara yang baik. Ingatlah Purbaya, Cempaka. Besok sore mungkin kita akan dapat tiba di Karang Sedana. Nah, apakah kalian ingin memaksakan diri untuk tiba besok pagi di sana? Tetapi dalam keadaan lelah lahir dan batin? Nah, apa kalian menghendaki masuk ke Karang Sedana yang dipenuhi oleh musuh-musuh kalian dengan cara seperti itu? Apakah yang akan kalian dapatkan di sana dalam keadaan lelah lahir batin? Mungkin hanya tombak yang menembus perut atau dada yang akan kalian dapatkan, ya kan? Maafkan saya, Kek. Maafkan saya yang tidak dapat menahan hasrat dan keinginan saya yang meluap untuk cepat bertemu dengan Ayahanda. Baiklah, kita beristirahat di sini, Cempaka.
dari perbatasan Karangsedana? Ya, masih cukup jauh, Cempaka. Jika sebagian waktu malam kita pergunakan untuk berkuda terus, kita akan tiba besok pagi di perbatasan Karangsedana. Iya kakek, kita akan melakukan cara itu. Besok, aku sudah harus bertemu dengan Ayahanda. Iya. Tapi sekali lagi aku ingatkan Purbaya, Karangsedana ini bukanlah milik ayahandamu. Karena itu berhati-hatilah. Jangan bersikap ceroboh dalam kota Raja Karangsedana. Cempaka, ada apa dengan dirimu? Bi Cempaka, ada apa Bi? Kenapa Bi menangis? Tidak Raden, Bibi tidak apa-apa. Tapi kenapa Bibi sampai menangis seperti itu? Itu, lihatlah, air mata Bibi belum lagi berhenti bercucuran. Apa yang mengganggu Bibi? Tidak Raden. Tidak ada satupun yang mengganggu Bibi. Bibi juga tidak mengerti kenapa air mata ini sampai mengalir keluar. Angan-angan tentang perjumpaan Raden dengan Baginda Prabu telah hadir saat ini. Mungkin itulah sebabnya. Raden, masih ingatkah ketika terakhir kali Raden berjumpa dengan Ayahanda Raden? Masih, Bi. Aku masih mengingatnya. 1 tahun yang lalu. Tepatnya 10 purnama, Raden. Ya, mungkin belum lagi genap 1 tahun. Aku tidak sempat lagi menghitung waktu. Saat itu Ayahanda menemui kita. Saat itu kita sedang asik bermain. Ya Raden, benar. Saat itu Bibi sedang menemani Raden bermain ngadu muncang. Ya, aku ingat itu, Bi. Aku ingat. Iya, saat itu Raden memiliki muncang gendul yang baik. Raden selalu memenangkan aduan itu. Bukankah saat itu kau yang memberikan padaku muncang gendul yang baik? Dan kau justru mempergunakan muncang ginding dan muncang dampah. Iya Raden. Lalu masih ingatkah Raden bagaimana sikap Ayahanda Raden saat itu? Tidak, Bi. Maksudmu Ayahanda langsung saja memberitakan kita untuk segera bersiap-siap melakukan perjalanan ke Gunung Sawal. Memang benar begitu, Raden. Tapi yang saat itu menjadi buah pikiran Bibi adalah mengapa Ayahanda tidak menjadi marah? Bukankah Ayahanda Raden sudah melarang Raden bermain ngadu muncang? Melihat sikap Ayahanda dan Ibunda Raden, Bibi kemudian membayangkan bahwa Raden akan segera kehilangan Ayahanda. Permainan itu sudah tidak dihiraukannya lagi ketika Raden sedang berganti pakaian dalam kamar. Saya melihat Ayahanda Raden memeluk Ibunda Raden yang menangis terisak. Tapi yang terjadi kemudian adalah sebaliknya. Ibunda Radenlah yang telah lebih dahulu meninggalkan Raden. Ya, itulah kekuasaan dari Dewata Agung, cucu. Siapa yang mengira ayahandamu yang menantang bahaya justru luput dari kematian, sedangkan ibundamu yang justru hendak menghindari bahaya malah yang diterkam oleh kematian. Nah, untuk itu kuharapkan agar kau dapat menghadapi hidup atau kehidupan ini dengan pasrah diri pada Hyang Widi. Benar, Raden.
kita masuki kota raja dengan pikiran yang jernih, agar kita dapat dengan selamat berjumpa dengan Ayahanda Raden. Kau benar, Bi. Aku akan melakukannya. Itu bagus. Bagus sekali itu. Hah? Nah, sekarang bersemedilah. Kembalikanlah kesegaran pikiran kalian. Buanglah semua sikap ceroboh yang disebabkan oleh gejolak emosi kalian. Nah, ayo bersemedilah. Aku akan istirahat menjaga kalian di sini. Baik, Kek. Baik, Kek. Beberapa saat, Raden Purbaya dan Cempaka tenggelam dalam semedinya. Dan beberapa saat kemudian, mereka kemudian sudah berada di punggung kudanya yang berderap menuju Karang Sedana. Ketika hari menjelang malam, mereka beristirahat sebentar. Dan kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga pada saat tengah malam, mereka tiba di sebuah desa kecil yang merupakan daerah perbatasan Karang Sedana. Kita istirahat di sini. Jika aku tidak salah, desa ini sudah termasuk wilayah Karang Sedana. Jadi, kita telah tiba di Karang Sedana. Ya, benar Purbaya. Ada peronda malam yang mendatangi kemari, Kek. Biar kita tunggu saja di sini. Siapa tahu dia dapat memberikan pada kita tempat untuk menginap. Woi, siapakah kalian? Kami bertiga kemalaman di jalan. Apakah kalian dapat menunjukkan pada kami sebuah tempat bermalam untukku dan dua cucuku? Nekat kalian ini. Kakek tua gila. Sungguh benar-benar kejam kau ini. Dua orang cucumu yang masih kecil kau ajak melakukan perjalanan malam seperti ini. Kami sedang menuju kota raja Karang Sedana. Kedua cucuku ini ingin menjumpai ayahnya di kota raja. Iya. Tapi kenapa kalian tidak bermalam ketika hari menjadi gelap? Kami hendak menyampaikan kabar yang sangat penting. Karena itu kami harus memburu waktu. Baik. Jika kalian menginginkan sekedar tempat untuk tidur, Iya. Aku dapat memberikan. Tapi itu hanyalah sekedar gubuk kecil tempat kami berjaga malam. Belum mau tidur, kami mempunyai minuman hangat dan tolong, di mana singkong yang tadi di sini? Waduh, iya Kang, aku sudah taruh di perapian itu. Waduh, kosong dia semua. Waduh. Sudahlah. Kalian beristirahatlah. Aku akan menemani mereka di luar sebentar. Tentu saja, Kek. Apakah aku boleh keluar mencari singkong bakar itu di perapian? Iya. Ya, ayolah. Tapi segera setelah itu kau harus beristirahat. Ya? Aku juga ikut, Kek. Iya, ayolah. Kemudian, Raden Purbaya bersama dengan kakek Mamang Kuraya dan Cempaka keluar halaman pondok kecil itu menyusul dua peronda yang sudah lebih dulu keluar.